Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu di bab 3 tentang persamaan kuadrat. Soal yang akan dibahas adalah soal ringkasan bab 3 halaman 42. 42 tentang soal ringkasan yang akan dibahas. Nomor 1, di antara persamaan A sampai dengan D berikut ini, manakah persamaan yang menghasilkan jawaban negatif 2 dan 1? Kita akan uji satu persatu mulai A sampai dengan D. Dengan A, kita ganti X-nya dengan negatif 2. Apakah nanti hasilnya ruas kiri dan ruas kanan akan sama? Kalau sama, berarti itu menjadi penyelesaian daripada persamaan ini. Sekarang kita tulis soalnya. Tulis soalnya, langkah pertama kita ganti X dengan negatif 2, berarti menjadi negatif 2 pangkat 2 kurang 2. Apakah sama dengan 0? Kita selesaikan, negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Kurang 2, apakah sama dengan 0? Ternyata tidak sama dengan 0. Jadi karena tidak sama dengan 0, berarti bukan penyelesaiannya atau kita katakan salah. Kemudian kita ganti lagi X-nya dengan negatif positif 1 menjadi 1 pangkat 2 kurang 2, apakah sama dengan 0? 1 pangkat 2 itu sama, artinya 1 kali 1 yaitu 1. Kurang 2, apakah sama dengan 0? 1 kurang 2 adalah negatif 1, berarti tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0 berarti salah atau bukan penyelesaiannya. Kita pindah di soal B. X pangkat 2 kurang X sama dengan 6. Pertama kita ganti X-nya dengan negatif 2 menjadi negatif 2 pangkat 2 kurang 2. Apakah nanti sama dengan 6? Negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4 kurang 2. Menjadi tambah karena kita ganti X-nya dengan negatif 2. Berarti menjadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan 6. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti ini benar, merupakan penyelesaiannya. Kemudian masih soal B, tapi X-nya kita ganti dengan 1, menjadi 1 pangkat 2 kurang 1. Jadi ini kurang 1, apakah sama dengan 6? 1 pangkat 2 adalah 1, 1 kurang 1 sama dengan 6. Oh, ini sama dengan 0, ini bukannya 1 tambah 1, tapi 1 kurang 1 adalah 0. Tidak sama dengan 6, berarti ini bukan penyelesaiannya. Jadi 0, ini bukan 2, 0 tidak sama dengan 6, berarti salah. Berikutnya C, X kurang 5 kali X tambah 2. Kita ganti X-nya pertama dengan negatif 2, menjadi negatif 2 kurang 5, dalam kurung X2, X diganti lagi negatif 2 tambah 2, apakah sama dengan 0? Kita selesaikan ini, negatif 2 kurang 2 adalah negatif 7. Negatif tambah 2 adalah 0. Apakah sama dengan 0? Negatif 7 kali 0 adalah 0. Sama dengan 0 berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti ini adalah benar penyelesaiannya. Pindah di C lagi, tapi X-nya kita ganti dengan positif 1. Menjadi 1 kurang 5 kali 1 tambah 2. Apakah sama dengan 0? 1 kurang 5 negatif 4. 1 tambah 2, 3. Apakah sama dengan 0? Negatif 4 tambah negatif 4 kali 3 negatif 12. Ini juga tidak sama dengan 0, berarti salah, bukan penyelesaiannya. Jadi setiap yang salah ini kita ganti ini sama dengan tanda tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Berarti ini adalah merupakan penyelesaian yang bukan penyelesaiannya. Kita pindah di bagian D. X kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Langkah pertama X-nya kita ganti dengan negatif 2. Lalu dikurang 2 di pangkat 2. Apakah sama dengan 0? Negatif 2 kurang 2 adalah negatif 4. Pangkat 2 adalah 16. Tidak sama dengan 0. Berarti ini bukan penyelesaiannya.
Pindah lagi untuk X-nya tadi kita ganti dengan 1. Berarti 1 pangkat 2, berarti 1 kurang 2 di pangkat 2 sama dengan 0. 1 kurang 2 negatif 1 di pangkat 2, apakah sama dengan 0? Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1, tidak sama dengan 0, berarti salah. Jadi ini juga bukan merupakan penyelesaiannya. Pindah soal nomor 2, selesaikan 1 4x pangkat 2 kurang. Di sini kita akan cari nilai x-nya berapa supaya kalau kita selesaikan ini di ruas kiri akan sama hasilnya dengan ruas kanan. Pertama kita tulis soalnya, lalu ini 4-nya ini kita pindahkan di ruas kanan menjadi bagi, jadi 25 bagi 4. Kemudian pangkat 2-nya ini kita jadikan plus minus akar ini. Jadi plus minus ini adalah penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Lalu kita tulis 25 per 4. Lalu kita cari akarnya masing-masing. Akar 25, 5, akar 4 adalah 2. Sehingga hasilnya plus minus 5 per 2. Inilah hasilnya. Boleh kita pisahkan. X yang satu adalah 5 per 2, sedangkan X yang lainnya adalah negatif 5 per 2. Tapi kalaupun dibuat dalam bentuk begini juga tidak apa-apa. Ini artinya X itu penggantinya kalau bukan positif 5 per 2 juga bisa negatif 5 per 2. Pindah nomor 2. Kita tuliskan soalnya. Lalu langkah pertama pangkat 2-nya ini kita jadikan plus minus akar. Jadi ini tulis kembali. Kemudian akar 6. Lalu ini kita pindahkan di ruas kanan menjadi 5 plus minus akar 6. Inilah hasilnya. Kalaupun kita mau urai, ini bisa kita urai menjadi X sama dengan 5 tambah akar 6, dan X yang lainnya lagi, X kurang 5 kurang akar 6. Jadi yang satu kita ambil positifnya, yang satunya kita ambil negatifnya. Nomor 3. 2x kurang 1 pangkat 2 sama dengan 64. Langkah pertama pangkat 2-nya ini kita pindahkan ini di ruas kanan. Kita tulis kembali 2x kurang 1. Lalu kita jadikan plus minus akar. Ini pengganti, ini pangkat 2 ini. Lalu tulis 64. Lalu kita selesaikan. Akar 64 itu kan 8. Jadi sama ini 2x kurang 1 sama dengan plus minus 8. Kemudian kita pindahkan ini negatif 1 menjadi positif plus 1 tambah 8 dibagi dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Jadi kita ambil ini positifnya, 1 tambah 8. Lalu kita bagi 2. 1 tambah 8, 9. Bagi 2, 4,5. Kemudian yang satunya lagi kita ambil negatifnya menjadi 1 kurang 8. Lalu kita bagi 2, 1 kurang 8 kan negatif 7. Negatif 7 bagi 2, negatif 3,5. Sehingga penyelesaiannya X sama dengan 4,5 atau X sama dengan negatif 3,5. Inilah hasilnya. Pindah di nomor 4. Kita tuliskan soalnya seperti ini. Kalau menemukan seperti ini, bisa kita faktorkan buat 2 kurung seperti ini, lalu di ruas kanannya sama dengan 0. Langkah berikutnya kita cari faktornya X pangkat 2, yaitu X dan X. Kita tulis seperti ini, karena X kali X sama dengan X pangkat 2. Langkah berikutnya kita cari faktornya 12. Tetapi kalau dijumlahkan dapat 8. Faktornya 12 yang dijumlahkan dapat 8 adalah 6 dan 2. Positif 6 dan positif 2. Kita uji 6 kali 2 kan 12. 6 tambah 2 adalah 8. Berarti pemfaktoran ini sudah benar. Tinggal kita pisahkan X tambah 6 sama dengan 0. Atau X sama dengan negatif 6. Ini sudah penyelesaiannya ini. Jadi kita tinggal pindahkan ini positif ke ruas kanan menjadi negatif. Yang ini juga X sama dengan negatif 2. Inilah hasilnya. Nomor 5.
X pangkat 2 kurang X kurang 30 sama dengan 0. Kita buat pemfaktoran 2 kurung seperti ini, lalu pertama-tama kita cari faktornya X pangkat 2 yaitu X dan X, lalu faktornya negatif 30, tapi kalau dijumlah dapat negatif 1. Faktornya itu adalah negatif 6 dan positif 5. Kita uji negatif 6 kali 5 kan negatif 30. Lalu kalau dijumlah ini negatif 6 tambah 5 kan negatif 1. Berarti pemfaktoran ini sudah benar, tinggal kita lanjutkan mencari X-nya, yaitu X sama dengan positif 6, jadi pindahkan saja ini, negatif 6 ke ruas kanan menjadi positif. Atau X sama dengan negatif 5, ini pindahkan di ruas kanan, positif menjadi negatif 5. Inilah hasilnya. X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 5. Pindah di nomor 6. Nomor 6 ini tidak bisa kita faktorkan sehingga kita pakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Di mana di sini A-nya adalah 1, B-nya negatif 7 dan C-nya positif 1. Kita tuliskan di sini. A-nya 1 tadi, B-nya adalah negatif 7 dan C-nya adalah 1. Lalu kita tuliskan rumus kuadrat itu, yaitu negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4 AC bagi dengan 2A. Tinggal ganti ini dengan angka. Pertama kita tulis kembali negatif, B-nya kita ganti dengan negatif 7. Jadi ini diganti dengan negatif 7. Lalu kita tulis ini plus minus akar, jadi akar ini sebenarnya panjang ini seperti ini, lalu B-nya ini kita ganti lagi dengan negatif 7 pangkat 2. Jadi B diganti negatif 7 pangkat 2, ada pangkatnya ini. Lalu kurang 4 ini, lalu kali A ini kali 1, kali lagi C-nya adalah 1. Lalu kita bagi dengan 2, A-nya kita ganti lagi dengan 1, 2 kali 1. Oke, sekarang kita selesaikan ini, kita tulis kembali X sama dengan ini. Negatif kali negatif ini kita jadikan positif ini 7-nya, karena di sini ketemu negatif-negatif. Lalu tulis kembali ini positif, negatif. Lalu kita selesaikan akar negatif 7 pangkat 2 itu sama negatif 7 kali negatif 7, yaitu 49. Kurang 4 kali 1 kali 1 tetap 4. Dibagi dengan 2 kali 1, 2. Jadi ini akarnya ini panjang ini seperti di rumus. Ini juga akar bersama. Lalu kita selesaikan kembali mencari X-nya yaitu 7. Ini 7 ini plus minus akar 49 kurang 4 sama dengan 45 per 2. Nah, sekarang kita urai menjadi 2 bagian. X yang pertama kita ambil positifnya jadi 7, tulis kembali ini 7 ini dari ini, lalu ambil positifnya tambah 3 akar 5. Pengganti akar 45 ini kita ganti dengan 3 akar 5. Ini adalah bentuk sederhana dari akar 45 itu sama dengan akar 9 kali akar 5. 9 kali 5 kan 45. Lalu kita sederhanakan, akar 9 itu kan 3. Sedangkan akar 5 tetap ditulis, tidak bisa disederhanakan menjadi 3 akar 5. Bagi dengan 2 per 2. Ini tidak bisa lagi disederhanakan, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian X yang lainnya, kita ambil kurangnya ini, berarti 7 kurang 3 akar 5 per 2. Inilah hasilnya untuk nomor 6. Nomor 7 soalnya seperti ini, 4x pangkat 2 kurang 28x tambah 24 sama dengan 0. Karena ini bisa kita kecilkan atau sederhanakan, yaitu dibagi dengan 4, yaitu semuanya kita bagi dengan 4. Jadi nanti ini angka-angkanya ini atau koefisiennya ini akan menjadi kecil. 4 bagi 4, 1, sehingga menjadi x pangkat 2. Ini lagi negatif 28 bagi 4, negatif 7. Kemudian ini positif 24 bagi 4 sama dengan positif 6, sama dengan 0. Inilah yang kita akan faktorkan.
Buat dua kurung seperti ini, lalu kita cari faktornya X pangkat 2, X dan X, kita tuliskan di depan. Berikutnya faktornya 6, tapi kalau dijumlah dapat negatif 7, yaitu negatif 6 dengan negatif 1. Kita uji negatif 6 kali negatif 1, positif 6. Kemudian negatif 6 tambah negatif 1 itu negatif 7. Berarti pemfaktoran ini sudah benar. Tinggal kita cari X-nya, yaitu X sama dengan ini kita pindahkan di ruas kanan menjadi positif 6, atau ini lagi X yang lainnya yaitu sama dengan juga positif 1, kita pindahkan di ruas kanan. Jadi hasilnya X sama dengan 6 atau X sama dengan positif 1. Pindah nomor 8. Di nomor 8 kita gunakan juga rumus kuadrat, A-nya 2, B-nya negatif 6, C-nya 3. Kita lihat soalnya di sini. A-nya 2, ini 2, B-nya negatif 6, C-nya adalah 3. Kita lanjut, selesaikan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Tinggal kita tulis rumus ABC-nya, negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC dibagi dengan 2A. Lalu kita ganti ini yang diketahui, pertama ini B-nya. Kita ganti dengan negatif 6. Tulis dulu X sama dengan, tulis ini negatif, lalu tulis ini, ganti ini B dengan negatif 6, plus minus, lalu akar, ini akarnya seharusnya panjang, B-nya kita ganti lagi, ini negatif 6 pangkat 2, kurang 4 ini, kali A-nya 2, kali C-nya 3. Dibagi dengan 2 kali A-nya 2, 2 kali 2. Tinggal kita selesaikan, ini negatif kali negatif, ini menjadi positif 6. Plus minus, kita tulis kembali ini, akar negatif 6 pangkat 2 itu sama dengan negatif 6 kali negatif 6, positif 36. Lalu kurang 4 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Per 2 kali 2 sama dengan 4. Kita selesaikan ini. Jadi X sama dengan 6 plus minus 36 kurang 24 sama dengan akar 12. Jadi ini akarnya ini panjang, ini juga termasuk akarnya panjang. Lalu kita selesaikan ini, akar 12 itu kalau disederhanakan sama dengan akar 4 kali akar 3. Akar 4 itu 2, jadi sama ini 2 akar 3. Sehingga pengganti akar 12, pengganti akar 12 sama dengan 2 akar 3, bagi dengan 4. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2. Bagi 2 ini 6 adalah dapat 3, kemudian bagi 2 ini 4 dapat 2. Inilah hasilnya. Kalaupun kita pisahkan, boleh dipisahkan. X yang pertama misalnya 3 tambah akar 3 bagi 2. Yang X yang lainnya 3 kurang akar 3 per 2. Sekarang nomor 9. X tambah 5 sama dengan 10X kurang 20. Jadi kita buat dulu dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kita pindahkan semua ini di ruas kiri. Tulis dulu X pangkat 2. Lalu ini 10X pindah di ruas kiri menjadi negatif 10X. Lalu tambah 5 ini pindah juga di ruas kiri menjadi tambah 20. Sama dengan ruas kanannya kita tulis 0. Sekarang ini kita gabungkan, jumlahkan menjadi X pangkat 2 kurang 10X, 5 tambah 20, 25 sama dengan 0. Kalau sudah dapat seperti ini, kita faktorkan buat 2 kurung seperti ini. Lalu kita tuliskan faktornya X pangkat 2 yaitu X dan X. Kemudian faktornya 25, tapi kalau dijumlahkan negatif 10 adalah negatif 5 dengan negatif 5. Bentuk seperti ini, kembar X kurang 5 kali X kurang 5 bisa kita buatkan dalam bentuk kuadrat, yaitu X kurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga untuk mencari X-nya, X kurang 5 sama dengan 0, X-nya berarti penggantinya atau penyelesaiannya adalah 5.
Kemudian nomor 10. 21X sama dengan 3X pangkat 2. Kita ubah dulu ini ke ruas kiri, pindahkan 3X pangkat 2-nya. 3X pangkat 2 kurang 21X sama dengan 0. Lalu kita buat pemfaktorannya. Kita lihat di sini faktornya 3 dan 21 adalah 3 sendiri. Kemudian faktornya X pangkat 2 dan X adalah X. Lalu kita tulis di sini tinggal X. Karena ini tadi X pangkat 2. Kalau kita kali masuk ini 3X kali X sama dengan 3X pangkat 2. Lalu di sini tinggal negatif 7. 3X kali negatif 7, negatif 21X. Pisahkan 3X sama dengan 0 atau X kurang 7 sama dengan 0. Jadi hasilnya X sama dengan 0. Ini berasal dari 0 bagi 3, 0. Kemudian ini pindahkan di ruas kanan, lawannya negatif 7 adalah positif 7. Sehingga penyelesaiannya X sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Pindah soal nomor 3. Jika salah satu jawaban dari persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah AX kurang 15 sama dengan 0 itu adalah 3, tentukan nilai dari A dan tentukan pula jawaban lainnya. Kita tulis, substitusi ini X sama dengan 3. Ini 3 ke persamaan ini. Tulis ini X pangkat 2 tambah AX kurang 15. Kita ganti ini X-nya dengan 3 untuk mencari A. Jadi tulis kembali X-nya kita ganti dengan 3 menjadi 3 pangkat 2. Tambah A kali 3. Jadi setiap X ini kita ganti dengan 3. Kurang 15 sama dengan 0. 3 pangkat 2 adalah 9. Tambah A kali 3, 3A, kurang 15 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan ini, 9 kurang 15 sama dengan negatif 6. Tambah 3A sama dengan 0. Lalu ini kita pindahkan di ruas kanan menjadi positif 6. 3A sama dengan positif 6. Cari A-nya tinggal kita bagi 6 bagi 3, yaitu sama dengan 2. Kita ketemu A-nya adalah 2. Sekarang kita cari penyelesaian lain selain 3 ini. Jadi masukkan ini, A ini kita ganti di sini menjadi X pangkat 2 tambah A-nya sudah diganti dengan 2 ini, 2X kurang 15 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, buat 2 kurung seperti ini. Lalu pertama kita cari faktornya X pangkat 2 yaitu X dan X. Lalu faktornya negatif 15. Bilangan yang bisa dikali hasilnya, 2 bilangan dikali hasilnya negatif 15. Tapi kalau dijumlah hasilnya positif 2, yaitu negatif 3 dan positif 5. Kita uji. Negatif 3 kali 5 negatif 15. Negatif 3 tambah 5 positif 2. Pemfaktorannya sudah benar, tinggal kita pisahkan untuk mencari X. X sama dengan 3, jadi negatif 3 ini kita pindahkan saja di ruas kanan menjadi positif, atau X sama dengan kita pindahkan ini ruas kanan menjadi negatif 5. Jadi jawaban lain selain X-nya sama dengan 3 ini tadi adalah X-nya negatif 5. Nomor 4, sebuah bilangan asli tertentu dikuadrakan dan hasilnya lebih kecil dari 35. Satu, misalkan X adalah bilangan asli. Buatlah persamaannya. Jadi kita jawab persamaannya adalah X pangkat 2 kurang 2X sama dengan 35. Sekarang kita selesaikan. X pangkat 2 kurang 2X. 35-nya ini kita pindahkan di ruas kiri menjadi kurang 35. Jadi X pangkat 2 kurang 2X. Ini 35-nya ini kita pindahkan di ruas kiri menjadi kurang 35. Lalu di ruas kanannya kita tulis sama dengan 0. Sudah bentuk umum persamaan kuadrat seperti ini, tinggal kita faktorkan, buat 2 kurung seperti ini. Pertama, faktornya X pangkat 2 adalah X dan X. Kemudian faktornya negatif 35. Dan kalau dijumlah, hasilnya ada negatif 2, yaitu negatif 7 dan positif 5. Kita uji, negatif 7 kali 5 kan negatif 35. Kalau kita jumlah negatif 7 tambah 5 kan negatif 2.
Pemfaktorannya ini sudah benar, tinggal kita cari nilai X-nya, kita pindahkan ini di ruas kanan menjadi positif 7. Ini juga X lainnya kita pindahkan lagi di ruas kanan menjadi negatif 5. Jadi inilah penyelesaiannya. Karena di sini adalah bilangan asli, maka yang memenuhi syarat adalah X sama dengan 7. Karena negatif 5 ini adalah bukan bilangan asli, sedangkan X sama dengan negatif 5 tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena bukan bilangan asli. Nomor 5, tampak pada gambar terdapat hamparan bunga yang dikelilingi oleh sepetak jalan dengan panjang sisi 15 meter. Berapa lebar jalan setapak sehingga luas hamparan bunga sebesar 144 meter persegi? Kita jawab dulu, jika lebar jalan ini adalah X meter, jadi ini lebarnya, kemudian panjang satu sisi hamparan bunga dinyatakan dengan 15 kurang 2X meter, maka persamaannya menjadi 15 kurang 2X pangkat 2 sama dengan 144. Ini 144, ini luas persegi. Sekarang kita ketemu persamaannya, persamaan kuadratnya, tinggal kita faktorkan, kita selesaikan. Jadi tulis kembali ini 15 kurang 2X sama dengan, pindahkan ini pangkat 2 menjadi positif, negatif akar 144. Tulis kembali ini 15X kurang 2X plus minus, akar 144 ini adalah 12. Lalu ini 15 ini kita pindahkan di ruas kanan menjadi negatif 15 plus minus 12. X sama dengan negatif 15 tambah 12, jadi kita ambil positifnya, lalu kita bagi negatif 2. Hasilnya adalah X-nya menjadi 3/2. Jadi negatif 15 tambah 12, negatif 3. Bagi negatif 2 adalah sama 3/2 atau 1,5. Kemudian X lainnya kita ambil kurangnya, X negatif 15 kurang 12. Ini kita ambil negatifnya. Tadi kan positifnya kita ambil. Jadi negatif 15 kurang 12 lalu dibagi dengan negatif 2. Ini kita selesaikan, negatif 27 bagi negatif 2. Bagi negatif 2 menjadi 27/2 atau 13,5. Di sini karena X lebih dari 0 dan kurang dari 15/2, maka yang memenuhi syarat adalah X sama dengan 3/2, sedangkan X sama dengan 27/2 yang ini bukanlah penyelesaiannya. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.